Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, untuk renungan hari ini kita sampai pada Roma 11 ayat 1 sampai 36. Silakan. Roma 11. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun seorang orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mezbah-mezbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya. Dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya, seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada hari sekarang ini. Dan Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap, penyesatan dan pembalasan bagi mereka. Dan biarlah mata mereka menjadi gelap, sehingga mereka tidak melihat, dan buatlah punggung mereka terus-menerus membungkuk. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku, yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging, dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Karena itu, apabila beberapa cabang telah dipatahkan, dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya, dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan, supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali, jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka, sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati, terlebih lagi mereka ini, yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub.
Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka, mengenai Injil mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan mereka adalah kasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya, sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada pasal 10 kemarin kita sudah belajar bersama bahwa iman itu timbul dari pendengaran oleh firman Kristus, seperti itu. Jadi keselamatan itu timbul karena pendengaran akan firman Kristus dan oleh kasih karunia, gitu, oleh kasih karunia dan karena iman orang tersebut. Nah, di sini kita melihat di pasal 11 ini Paulus memberikan suatu penjelasan dan juga suatu peringatan, begitu, bagi orang-orang atau bagi jemaat di Roma ini. Di sini kita melihat bahwa Allah tidak pernah menolak umat pilihannya, tidak pernah menolak Israel, tetapi yang menjadikan Israel tidak mendapatkan keselamatan atau tidak mendapatkan yang dikejarnya itu adalah karena Israel tidak mau taat. Nah, ini menjadi penekanan penting Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena perintah ini atau berita ini kan disampaikan kepada orang-orang Roma yang dimana orang-orang ini bukanlah orang Yahudi, gitu. Nah, di sini penting karena supaya mereka tidak menjadi tinggi hati, tidak menjadi bermegah dan mengandalkan diri sendiri. Nah, dari pasal 11 ayat 1 sampai 10 di sini Allah tidak menolak umat pilihannya atau umat Israel, tetapi karena Israel itu tidak mau taat. Nah, implikasi dari ketidaktaatan Israel itu yang pertama adalah Israel tidak mendapatkan apa yang dikejarnya. Di ayat 7a di situ disampaikan, jadi bagaimana? Nah, ini pertanyaan yang memberikan satu kesimpulan dari ayat 1 sampai ayat 6. Ya, di ayat 7 disampaikan, jadi bagaimana Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya. Nah, ternyata karena ketidaktaatan dan karena Israel melakukan dengan caranya sendiri dan tidak mau mendengarkan Tuhan, di sini Israel tidak mendapatkan apa yang dikejarnya. Nah, di sini bukan karena Allah menolak umatnya, tetapi karena Israel tidak taat dan membantah. Nah, buktinya apa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan bahwa Allah tidak pernah menolak Israel? Yang pertama, Paulus menjelaskan bahwa di ayat 1, aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Di sini menunjukkan bahwa Allah juga menerima Paulus, gitu, yang adalah orang Israel, ya, dengan latar belakangnya yang kita semua sudah tahu, seorang penganiaya jemaat, gitu. Tetapi di sini justru Allah menunjukkan kasih karunia-Nya kepada Paulus dan menerima Paulus menjadi alat yang Tuhan pakai untuk memberitakan Injil. Nah, ini bukti pertama bahwa Allah tidak
menolak Israel. Yang kedua buktinya adalah di ayat 2 sampai 4. Di sini disampaikan Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengajukan Israel kepada Allah? Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh dan seterusnya. Dan di ayat 4, tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Nah, di sini ternyata Tuhan tidak menghabiskan atau tidak membiarkan umatnya ini habis gitu pada masa itu, pada masa Elia ini. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga, begitu juga pada waktu ini ada suatu sisa. Gitu. Paulus sampaikan seperti itu di ayat 5 dan 6 ini. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Nah, ini jadi jelas sekali bahwa Allah tidak pernah menolak Israel, tetapi karena Israel yang tidak mau taat. Tetapi dari situ juga bagaimana Allah memilih orang-orang yang terpilih, yaitu orang-orang yang terpilih itu mendapatkan keselamatan. Jadi kalau Israel tidak mendapatkan keselamatan karena tidak mau taat, tetapi orang-orang yang terpilih ini mendapatkan keselamatan. Nah, mendapatkan keselamatan karena apa? Karena kasih karunia, bukan karena perbuatan. Di ayat 5 tadi dijelaskan, demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Lalu implikasi yang ketiga, orang-orang tegar hati tidurnya tidak melihat, tidak mendengar, dan seterusnya. Itu di ayat 7b sampai ayat 10. Dan mereka tidak memperoleh keselamatan. Jadi bagi orang-orang yang tegar hati juga tidak ada keselamatan. Ini terkait dengan Roma 10 kemarin, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus itu. Nah, selanjutnya di pasal 11 ayat 11 sampai 16, tetapi karena pelanggaran atau ketidaktaatan Israel itu justru membawa keselamatan bagi bangsa-bangsa lain. Nah, di ayat 11 di situ disampaikan bahwa maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain supaya membuat mereka cemburu. Ini jelas sekali bahwa Israel itu tidak tersandung dan harus jatuh. Maksudnya tidak harus dalam hukuman selamanya gitu. Tetapi di situ oleh karena pelanggaran Israel itu justru keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain. Nah, ini satu rahasia yang luar biasa dari Allah, bahwa keselamatan ini bisa sampai bangsa-bangsa lain karena hal-hal yang mungkin kita lihat ini satu hal yang negatif, tetapi di sini justru menunjukkan bahwa kasih karunia ini sampai kepada semua bangsa. Lalu di situ yang pasal 11 ayat 17 sampai 36, bangsa-bangsa lain yang menerima kasih karunia jangan bermegah dan menganggap diri pandai atau mengandalkan diri sendiri. Kita lihat di ayat 17, karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Nah, tadi karena keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa karena ketidaktaatan bangsa Israel, di sini juga diperingatkan oleh Paulus bahwa karena
sebenarnya orang-orang non-Yahudi itu adalah cangkokan saja. Jadi kamu sebenarnya bukan cabang asli, tetapi cabang cangkokan. Tetapi karena cabang cangkokan itu, kamu juga mendapat bagian dari akar. Nah, dari sini sehingga jangan kamu bermegah, jangan kamu meninggikan diri, menganggap diri pandai gitu, disampaikan tadi di ayat 17. Tetapi karena bukan kamu yang menopang akar, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Nah, ini kembali melihat bahwa bukan karena Tuhan mematahkan Israel, bangsa pilihan, tetapi karena di sini ada ketidaktaatan Israel itu, sehingga ada bangsa-bangsa lain yang mendapat bagian itu, yang dicangkokkan pada batang atau pada cabang itu. Terus yang kedua, kita melihat bahwa Israel tetaplah cabang asli, sedangkan Yahudi adalah cabang cangkok di ayat 25 sampai 29. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah bangsa yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, dia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini diperjelas bahwa orang-orang non-Yahudi yang telah menerima keselamatan tadi, Paulus menyampaikan jangan menganggap dirimu pandai, jangan bermegah atau jangan mengandalkan diri sendiri, karena pada saatnya nanti di situ juga bangsa Israel yang dari keturunan asli atau cabang asli ini tadi yang dipilih karena janji kepada Abraham itu, mereka juga akan diselamatkan. Dan Israel ini tetaplah cabang asli gitu, sehingga mereka tidak akan dibuang oleh Tuhan, oleh Allah. Nah, yang terakhir di sini selalu ada kemurahan Allah bagi bangsa Israel. Di ayat 23 dan 24 tadi disampaikan, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahan, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahan, jika tidak kamu pun akan dipotong juga. Di ayat 24, sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini, yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Nah, ini menunjukkan ya tetaplah Israel itu sebagai cabang yang sejati, cabang yang asli. Nah, sedangkan orang-orang non-Yahudi adalah cabang yang tidak dari cabang yang asli atau cabang cangkok itu. Sehingga dari cabang ini memberikan suatu peringatan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi itu, bangsa-bangsa Roma ini, orang-orang yang percaya di Roma ini, supaya mereka jangan memegahkan diri, supaya mereka jangan menganggap bahwa Allah telah mematahkan bangsa Israel, supaya orang-orang Roma ini diselamatkan, supaya orang Roma ini mendapat keselamatan di dalam Tuhan, menjadi cabang yang dicangkokkan. Tetapi di sini ingin menunjukkan, memberikan peringatan bahwa kita harus bersyukur. Bangsa-bangsa non-Yahudi itu harus bersyukur bahwa mereka dari cabang liar tetapi dicangkokkan ke dalam cabang yang sejati.
mendapat keselamatan dalam Tuhan. Dan dari situ Tuhan memperingatkan juga kalau Tuhan bisa mematahkan, dalam artian tadi orang-orang Israel itu yang tidak mau mendengarkan Tuhan, tidak mau taat itu, Tuhan bisa membuat bangsa lain menerima bagian atau dalam tanda kutip mengambil bagian itu, mengambil bagian bangsa Israel itu. Begitu juga dengan cabang yang tidak asli atau cabang cangkok ini, Tuhan juga bisa mematahkan juga. Sehingga di situ dikatakan kamu harus ingat bahwa ada kemurahan tapi ada kekerasan Tuhan juga. Nah, ini satu hal yang sangat menarik Bapak Ibu Saudara ketika saya renungkan bahwa sebagai orang yang sebenarnya tidak mendapat bagian, kalau itu diambil dari garis keturunan dari nenek moyang, tetapi karena kasih karunia Tuhan, karena kemurahan Tuhan, maka kita bisa mendapat bagian dalam keselamatan di dalam Kristus Yesus oleh kasih karunia, karena kasih karunia oleh iman itu. Nah, dari sini juga diperingatkan sehingga kita yang sudah mendapatkan bagian ini tidak menjadi sombong, tidak menjadi mengandalkan diri. Nah, ini saya karena perbuatan saya, karena kebaikan saya, karena kualitas saya dipilih Tuhan, saya mendapat keselamatan. Bukan karena itu, tetapi karena semata-mata kasih karunia Tuhan. Dan di sini diperintahkan supaya kita takut akan Tuhan. Kita tetap takut, tetap memandang Tuhan bahwa ini semua karena kasih karunia, dan ini semua hanya karena ditopang oleh akar Kristus itu sendiri. Nah, amanat teks di sini yang saya dapatkan, Bapak Ibu Saudara, bahwa keselamatan bangsa non-Yahudi hanyalah karena kasih karunia oleh iman. Sehingga di situ jangan bermegah dan jangan mengandalkan diri sendiri. Nah, aplikasinya apa Bapak Ibu Saudara? Yaitu sebagai umat pilihan Allah yang hanya karena kasih karunia, marilah kita senantiasa takut akan Tuhan dan tidak bermegah atau tidak mengandalkan diri, tidak menganggap diri lebih daripada yang lain, tidak menganggap bahwa ini adalah kualitas diri saya yang baik, tetapi semata-mata karena kasih karunia. Karena apa? Karena Tuhan juga bisa mematahkan, Tuhan bisa membuat kita keluar dari keselamatan ini, kalau Tuhan mau. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Mas Ayub yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kini kita menyadari bahwa hanya oleh karena kasih karunia Tuhan kita diselamatkan, dan kita tetap untuk terus fokus dan terus beriman bahwa hanya Yesus kebenaran kita. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu.
Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih karunia kita diselamatkan dan terus diingatkan bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Kita mengucap syukur dan kita terus akan mengandalkan Dia dan tidak berpegang kepada kekuatan kita sendiri. Mari kita mengucap syukur. Bapa di surga, aku bersyukur kepadamu Tuhan karena kasih karunia Engkau yang sudah membenarkan aku. Sekalipun Tuhan aku bukan bangsa pilihan tetapi dijadikan umat kepunyaan Allah karena kasih karunia keselamatan yang sudah Tuhan berikan dan kami terima di dalam Yesus Kristus. Biarlah kami tetap akan berkomitmen untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Mata kami terus memandang kepada Tuhan apapun yang saat ini terjadi, dan Tuhan terus menolong kami untuk terus mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepadamu.